Kemudian soal yang nomor 13. Soal nomor 13 disajikan sama seperti tadi, tetapi di sini gambar. Kalau tadi di soal nomor 12 mencari gradien garis melalui dua titik. Sekarang di sini pertanyaannya adalah anak-anak disuruh menentukan persamaan garis yang sejajar garis H. Garis H yang melalui titik 0,-2. Jadi sejajar dengan garis H melalui titik 0,-2. Nah, di sini ada kata-kata sejajar. Sejajar. Nah, sejajar di sini kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu gradien garis pertama dan gradien garis kedua harus sama. Jadi kalau gradien garis satu dan garis kedua sama, maka langkah berikutnya adalah kita mencari gradien garis H. Untuk mencari gradien garis dalam bentuk gambar, saya biasanya pakai ini, tegak per datar. Jadi tegak per datar. Maka langkah berikutnya saya mencari tegaknya di sini. Tegaknya di sini berapa? Dari 3. Maka ini kan 3. Per datarnya berapa ini? Datar itu panjang. Panjangnya tidak menggunakan bilangan negatif. Ini 2. Nah, berarti ini gradiennya 3/2 karena miring ke kanan. Berarti kan gradiennya positif. Nah, itu. Nah, langkah berikutnya, kalau disajikan di dalam bentuk persamaan, nah, kalau disajikan dalam bentuk persamaan, ini adalah koefisien. Atau kalau mau mengingatnya lebih gampang, ini adalah angka. Jadi yang namanya gradien itu angka. Angkanya siapa? Angkanya X. Kalau di sini, angkanya Y. Nah, dari persamaan A dan B di sini, dilihat aja yang angka X-nya 3 ternyata ada di option A sama B, maka option C ini salah dan D salah. Nah, sekarang langkah berikutnya ada 2 jawaban yang kemungkinan benar, mencari jawaban yang paling benar yang dilalui atau melalui 0,-2 itu yang mana? Karena yang namanya koordinat itu pasti X, Y. Maka kita substitusi misalkan pakai option A. Maka 3 dikali 0 dikurangi 2 dikali min 2 ditambah 4. Apakah ini bernilai 0? Nah, ini jelas 0, berarti ini 4 ditambah 4. Apakah sama dengan 0? Maka ini salah. Kalau option A setelah disubstitusi salah, maka jawabannya ada di B. Nah, ini. Jadi kalau tadi di soal nomor 12, jadi kan di situ disajikan adalah kalau gradien melalui 2 titik, maka mencari gradiennya cukup disusun atas bawah. Tetapi kalau disajikan gambar, gradiennya adalah tegak dibagi datar. Caranya ini ada sebuah segitiga siku-siku digambar, cari tegaknya berapa, cari datarnya berapa. Nah, itu mencari gradien. Kemudian setelah mencari gradien ketemu, oh ini garisnya miring ke kanan. Berarti kalau garisnya miring ke kanan, ini gradiennya nilainya positif. Nah, kebetulan di sini gradien garisnya semuanya bentuknya setipe. Tetapi untuk mencari yang paling benar bagaimana? Yang namanya gradien 3/2 yang atas ini adalah kalau disajikan dalam bentuk persamaan, itu 3 itu angkanya X atau kalau bahasa matematikanya koefisien X. Yang bawah koefisien Y. Nah, ternyata di option itu yang koefisien atau angkanya X3 aja di option A dan B. Option C dan D salah. Kemudian langkah berikutnya terakhir substitusi. Titik 0,-2. Boleh ke option A, boleh ke option B. Kalau itu benar, yaitu berarti jawabannya. Kalau nanti di situ kok nilainya salah, berarti di option yang selain itu. Kemudian soal nomor 14. Soal nomor 14 berkaitan dengan soal cerita berkaitan dengan tarif perjalanan taksi. Sini ada 1 kilo. Jaraknya 1 kilo, bayarnya 10.000. Saya singkat aja 10 atau boleh 10.000. Kemudian di situ kalau 2 kilo, bayarnya adalah pasangannya di sini 14.000. Nah, pertanyaannya, kalau di situ naik taksi yang sama, tetapi jaraknya 25 kilo, nah untuk bayarnya berapa? Nah, konsep ini saya menggunakan konsep yang seperti waktu menyelesaikan sistem persamaan linear, saya mencari jarak.
1 ke 2 jaraknya 1, 2 ke 25 jaraknya 23. 10 ke ini jaraknya 4000. Maka 1 menjadi 4000 saya kali 4000. Begitu pula sini, maka dengan yang sama, perlakuan yang sama, kalikan 4000. Tinggal dah 23 kali 4, itu ada 112. Jadi ada 112.000. Nah, langkah berikutnya, saya mencari yang di bawah seperti tadi. Untuk mencari yang di bawah 14.000 ini ternyata 10.000 tambah 4.000 sama. Berarti untuk mencari yang ditanya itu konsepnya berarti 14.000 ditambah 112. Maka jawabannya ada berapa ini? 126.000. Mungkin kita cek dulu. Ada yang keliru enggak? Berarti 25 1 10.000, kalau 2 kilo 14.000, 25 enggak tahu yang ditanya. 1 ke 2 jaraknya adalah 1, 10 ke 14.000 jaraknya 4.000, maka dikali 4.000, 2 ke 25 23.000. Oh, ini ada yang keliru ya. Untuk 23 kali 4 itu adalah berapa nak? 92 ya ini ya. Maaf saya keliru. Jadi 23 kali ini kan ada 92.000. Maka kalau begitu ini juga keliru. Nah, ini juga keliru. Maka untuk mencari, kalau jaraknya 25 berapa? Berarti 14.000 tambah 92. Berarti ada 106.000. Jadi jawabannya ada di option A. Jadi kalau menjumpai soal cerita berkaitan dengan notasi gambar seperti ini, dan itu garis lurus, maka dengan jarak 1 ke 10, 2 pasangannya 14.000, 25 pasangannya belum tahu. Maka dengan menggunakan jarak, kita bisa mencari. Nah, yang ditanya yang di bawah, maka konsepnya seperti yang di bawah. 14.000, 10 dibagi 4.000, ditambah 4.000. Maka untuk mencari bawah di sini, 14.000 ditambah 92. Mohon maaf tadi mengalihkan 23 dengan 4.000-nya keliru. Kemudian nomor 15. Nomor 15 berkaitan dengan sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear di sini caranya dengan eliminasi dan substitusi. Yang pertama misalnya setengah X ditambah sepertiga Y sama dengan 3. Yang satunya seperempat X dikurangi 2/3 Y sama dengan negatif 1. Boleh merubahkannya. Kalau anak terampil dengan bilangan pecahan dilanjut. Tetapi kalau anak-anak merasa repot, jadikan bulat. Cara mencarikannya bulat, perhatikan penyebutnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 3. Maka KPK-nya berapa? Atau kalau enggak, ya ini 2 dan 3, KPK-nya 6. Dikalikan 6 boleh. Ini 4 dan 3, KPK-nya 12. Atau boleh, semuanya ini kamu kalikan 12. Boleh. Sehingga itu akan berubah persamaannya. Berarti ini setengah kali 12, berarti 6X. Sepertiga kali 12 adalah 4Y. Sama dengan 3 kali 12, 36. Jadi semuanya dikalikan. Seperempat kali 12 berarti 3X. Dikurang 2/3 kali 12 berarti ini ada 8Y. Sama dengan negatif 12. Nah, persamaannya jadi bulat. Nah, sekarang eliminasi, mau menghilangkan huruf apa terserah. Huruf A, huruf X boleh, huruf Y boleh. Atau langkah sederhana ini, 6X ditambah 6X ditambah 4Y sama dengan
36. Ini saya sederhanakan boleh. Jadi yang ini saya sederhanakan. Ini saya bagi 2. Ya, letakkan di sini. Mengapa? Karena ini masih bisa disederhanakan untuk memudahkan saja. Bagi 2. Maka kalau dibagi 2 hasilnya 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Nah, jadi yang persamaan pertama karena bisa saya sederhanakan dulu. 3X, ini kan 3X bisa dikurang. Tetapi anak-anak perhatikan yang ditanya adalah nilai ini. 3X ditambah 2Y. Kebetulan di soal ini sudah terjawab. 3X ditambah 2Y 18. Ya udah langsung aja 18. Tetapi nanti kalau di situ tidak seperti ini soalnya ya tetap sama. Kita menghilangkan huruf X berarti dikurang. Tetapi karena ini kebetulan di soal ini kok langsung sudah ketemu 3X ditambah 2Y. Berarti langsung 3X ditambah 2Y 18. Selesai. Itu yang soal nomor 15. Soal yang berikutnya nomor 16. Soal nomor 16 berkaitan dengan soal cerita tetapi melibatkan 2 barang yang belum tahu harganya. Misal, di sini harus dimisalkan dulu. Misal sepatu. Itu X. Boleh Y, boleh A, boleh B, silakan. Kemudian ada sandal. Kalau sudah X berarti saya Y. Kalau mau A, B boleh. Mau ini P dengan Q boleh silakan. Maka di kalimat pertama jadi begini. 2 pasang sepatu berarti 2X. Dan berarti tambah 3 sandal. Maka 3Y. Harganya 725.000. Ribuannya tidak saya tulis. Biar tidak menghasilkan angka yang besar. Kemudian langkah berikutnya. Di situ adalah kalimat yang kedua. 3 sepatu berarti 3X. Dan 4Y. Itu harganya 1.050.000, berarti saya tulis gini 1.050. Nah, seperti tadi pertanyaannya adalah harga sepasang sepatu, berarti nanti yang ditanya itu adalah sepasang sepatu berarti X dan 2 sandal, nah 2Y. Nah, ini nanti nilainya berapa? Nah, sama seperti tadi, ada 2 persamaan, ada 2 huruf atau 2 variabel, maka menghilangkan salah satu. Caranya bagaimana? Saya mau menghilangkan X. Berarti kalau mau menghilangkan X, saya perhatikan angkanya di sini belum sama. Ada 2 dan 3. Maka KPK-nya 6. Maka ini yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 2. Maka persamaannya berubah. Jadi kalikan 3 semua yang atas. Berarti 6X ditambah 9Y. Sama dengan, berarti ini dikalikan 3 semua. Berarti ada 2175. Kemudian yang bawah kalikan 2. 6X ditambah 8Y. Sama dengan kalikan 2. Berarti ada 2. Gini ya. 2100. Maka langkah berikutnya, karena ini sama-sama positif berarti saya kurang. Kalau nanti sama-sama berbeda, positif negatif di jumlah. 6X kurangi 6X jelas 0. 9 kurangi 8 tinggal 1Y. Berarti 75.000. Nah, di sini sepatunya 75.000 selesai. Sekarang untuk mencari X, maka Y sama dengan 75 substitusi. Substitusi atau memasukkannya di mana? Terserah. Mau di atas, mau di bawah. Tapi saya pakai yang bilangannya kecil, yang atas saja. Berarti 2X ditambah 3 kali 75 sama dengan 725. Maka 2X sama dengan 725 dikurangi hasil kalinya ini. Ada 225. Maka X adalah, berarti ini dikurang 500. Benar ya, 500 dibagi 2 berarti ada 250.000. Nah, pertanyaan di situ adalah anak-anak disuruh mencari tadi harga sepasang sepatu dan 2 sandal. Maka di situ berarti X ditambah 2Y itu menjadi X-nya adalah 250 ditambah 2 kali harga
Y. Maka muncul 250 ditambah 150. Berarti menjadi 400.000. Nah, itu jawabannya ada di B. Nah, kalau soal sistem persamaan linear tidak ada cara yang lebih cepat lagi yang harus anak terampil dalam menghilangkan atau mengeliminasi dan substitusi. Kemudian kalau soal cerita, langkah pertama dimisalkan dulu. Oke, itu soal pembahasan nomor 13 sampai soal nomor 16. Nanti dilanjut soal yang berikutnya.